Oh, bukankah itu Lu Jia yang kedua? Dia sudah kembali dari kota. Ini karena dia tidak bisa bertahan di kota. Sekarang kembali mencari hasil laut. Apakah dia cocok untuk itu? Ternyata, mata ungu emasku ini juga bisa melihat makanan laut di bawah pasir. Meskipun banyak jenis makanan lautnya, tapi tidak berharga. Cari lagi, apakah ada yang lebih berharga? Astaga! 52 kepiting biru besar. Kalau aku menangkap semuanya sekarang, bukankah aku akan punya modal pertamaku? Astaga, besar sekali, kuat sekali. Yang barusan itu, paling tidak 2 kati. Ya, besar sekali. Tidak tahu berapa harganya. Aku baru menangkap 26 ekor, dan sudah kelelahan. Tidak bisa, sepertinya air mata spiritualku ini akan memprioritaskan peningkatan fisikku. Sudahlah, hari ini pulang dulu. Besok bawa lebih banyak karung ular. Nanti, semua kepiting hijau ini akan kutangkap. Namaku Lu Chuan. 3 tahun lalu, aku terpaksa bekerja di kota besar. Tapi aku tidak punya pendidikan tinggi. Tidak berhasil apa-apa. Jadi aku hanya bisa kembali menangkap ikan dan mencari hasil laut. Tapi dengan menangkap ikan, kapan aku bisa menikah dan punya keluarga? Ikan bandeng, panjang 1,5 meter, berat 3,6 kilogram. Mataku bahkan bisa melacak ikan di bawah air dengan tepat. Bisa juga menganalisis lebar dan berat ikan. Apa ini? Air mataku disebut air mata spiritual. Apakah ini punya efek ajaib? Dengan kemampuan khusus ini, siapa bilang mencari hasil laut dan menangkap ikan tidak bisa menghasilkan uang? Aku akan mengandalkan mencari hasil laut dan menangkap ikan ini. Jadi kaya raya, meraih puncak hidup. Mata ini, kusebut saja mata emas ungu. Sejak kakak pindah dari rumah leluhur, tempat ini jadi rusak parah. Kali ini aku pulang kampung melaut, pasti butuh tempat tinggal. Sepertinya, aku harus membereskan rumah leluhur ini. Dari mana datangnya anjing kecil kuning ini? Hehehe, apa kamu anjing liar? Kamu lumayan dekat denganku. Wah, bagaimana kalau ikut aku saja? Tapi badanmu terlalu kurus. Selama 3 hari ini, aku mendapat 3 tetes air mata roh. Setelah minum 1, saya menyimpulkan, air mata spiritual ini tak hanya pulihkan luka, tapi juga tingkatkan kualitas fisik. Aku minum setetes, kualitas fisikku meningkat 30%. Entah bagaimana jika kau minum 2 tetes. Persetan, apa tubuhmu bersinar tadi? Mungkinkah ini pembersihan meridian dan sumsum? Xiao Huang, setelah ini, jangan-jangan kau akan berubah menjadi anjing langit. Jaga rumah baik-baik, aku mau berburu hasil laut. Bibi-bibi menata makanan laut di tepi pantai, menunggu pembeli datang. Terlalu makan waktu, dan sulit terjual habis. Aku langsung saja kirim ke pusat pengumpul. Biarlah harganya sedikit lebih rendah. Setidaknya bisa habis terjual. Bukankah itu Lu Chuan? Tusukannya ternyata penuh dengan kepiting hijau. Lu Chuan anak ini belum pernah melaut. Aku juga tidak tahu kenapa keberuntungannya begitu bagus. Besok pagi kita tanya dia di mana menangkap kepiting hijau. Kita juga akan pergi. Astaga, keranjang di punggung Lu Chuan itu penuh kepiting hijau. Kau bilang dia tidak bisa berburu hasil laut. Anak ini benar-benar beruntung sekali. Paman Wang. Ya, Ogawa, kenapa kamu di sini? Paman Wang, hari ini keberuntunganku bagus. Aku menangkap beberapa kepiting biru besar. Aku tidak tahu apakah kamu menerimanya. Wow, kamu belum pernah berburu laut, tapi kamu menangkap begitu banyak kepiting biru besar. Dan setiap satu beratnya lebih dari 1 kati. Keberuntunganmu benar-benar luar biasa. Mata emas ungu mendeteksi lokasi seafood. Jika aku tidak bisa menangkapnya lagi, aku bisa bunuh diri dengan tahu. Ogawa, totalnya 34 kati 3 ons. Aku hitung 90 per kati. Totalnya 3060. Kamu telah berpetualang di luar negeri selama bertahun-tahun. Jadi kamu tidak tahu bahwa kepiting biru biasa harganya 70 per kati.
ukuran kepitingmu besar. Jadi aku memberimu tambahan 20. Setuju. Aku bekerja keras di luar negeri selama sebulan, hanya mendapat 2.700. Sekotak kepiting ini 3.060. Berburu laut dan menangkap ikan memang bisnis yang bagus. Aku kaya, aku kaya. Besok lanjut berburu laut. Terima kasih Paman Wang. Lain kali kalau ada barang bagus lagi, bawa ke saya saja. Saya beri harga tertinggi. Jangan khawatir, bro, pasti beres. Saya pergi. Nanti saya beli bahan makanan. Sekarang saya harus masak sendiri. Selain hemat biaya, rumah juga jadi lebih hangat. Rumah itu baru namanya rumah kalau ada kehangatan. Kalau mau jadi nelayan sejati, saya harus punya kapal sendiri. Saldo ponsel 2.533,8 yuan. Ini sudah termasuk 3.000 dari penjualan kepiting besar. Uang segini cuma bisa beli kerangka. Saya harus cepat cari uang. Besok pagi-pagi, saya ambil sisa kepiting biru besar. Keluarkan semuanya. Mungkin bisa laku beberapa ribu lagi. Jika bisa menemukan lagi seafood lain yang lebih mahal, lebih baik lagi. Kuning, jaga rumah baik-baik. Aku keluar cari uang. Bukankah itu kakak sulung? Sejak pisah rumah 8 tahun lalu, kakak sulung bermusuhan dengan aku dan ayah ibu. Dia selalu merasa ayah ibu memberinya terlalu sedikit. Saat baru pisah rumah, aku sering mencari kakak sulung untuk bermain. Tapi dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Hanya kakak ipar yang menyambutku. Kakak. Xiao Chuan, kau akhirnya kembali. Ah, Xiao Chuan, kau benar-benar kembali. Kakak ipar, kau juga datang mencari hasil laut. Kakak ipar Zhang Yunxia, baik hati dan ramah. Ketika aku dan kakak sulung tidak saling bertegur sapa, setiap kali dia melihatku, dia menyapa, mencoba meredakan hubungan kami sebagai saudara. Kakak ipar hari ini pergi berburu kerang. Aku ikut saja, mengambil kerang untuk tambahan uang rumah tangga. Belum sarapan, kan? Ini bakpao isi daging buatan kakak ipar. Cepat makan yang banyak. Perut kenyang baru ada tenaga untuk bekerja. Kakakku, darah dagingku sendiri, sangat dingin padaku. Tapi kakak ipar ini, yang tidak ada hubungan darah denganku, begitu peduli padaku. Ada apa? Takut kakak ipar meracuni bakpao? Ya. Ah, tidak, tidak, tidak. Terima kasih, kakak ipar. Nah, begitu dong, keluarga. Kenapa sungkan begitu? Xiao Chuan, kamu sendirian di rumah, pasti banyak ketidaknyamanan. Kalau butuh bantuan bilang saja pada kakak ipar. Kalau tidak mau masak, datang saja makan di rumah. Dan, kakakmu itu keras kepala. Kakakmu itu keras kepala, tapi hatinya lembut. Di hatinya ada kamu, adiknya. Jadi, kakak ipar harap kamu jangan membencinya. Kakak ipar, aku tahu sifat kakak ipar. Aku paham betul. Istri yang baik lebih berharga dari emas. Aku iri pada kakak ipar yang punya istri yang lembut dan baik hati. Baguslah. Malam ini jangan masak. Makan di rumah kami saja. Kerang kepah, kerang bulu. Ini tidak mahal kok. Cacing pasir. Cacing pasir segar 70-80 per kati. Setelah dikeringkan, 500.600 per kati. Kalau bisa gali beberapa kati, kakak ipar bisa dapat banyak uang. Kakak ipar. Kemarin aku di pantai sana, menggali cacing pasir. Di sana masih ada banyak. Aku belum selesai menggali. Betulan ada cacing pasir. Iya, kakak ipar baik padaku. Jadi aku juga ingin baik pada kakak ipar. Adapun yang lain, terserah mereka mau bagaimana. Kakak ipar, sebentar lagi, kamu pergi sendiri diam-diam. Jika terlalu banyak orang tahu, kamu tidak akan bisa menggali banyak. Oke, aku akan menurutimu. Ya ampun, betulan ada cacing pasir.
Ini pasti ada 3-4 kati. Ya, itu artinya, dalam 1 jam ini, aku sudah menghasilkan 100-200 yuan. Anak kedua, kamu terlalu peduli pada kakak ipar. Ya. Tidak bisa, aku tidak bisa mengecewakan niat baik anak kedua. Aku harus menggali lebih banyak lagi. Aku pergi, sepertinya dari kemarin sore sampai sekarang. Tempat ini belum didatangi siapa-siapa. Jumlah kepiting hijau besar ini bertambah banyak lagi. Ini semua tak terhitung jumlahnya. Duit. Ayo mulai. Ini juga ada, banyak sekali. Tak ada habisnya, tak bisa ditangkap semua. Jangan kabur. Wah, ini kepiting mentega. Ini adalah mutasi dari kepiting telur. Raja kepiting. Jika aku tak salah ingat, kepiting mentega ini per 50 gramnya bisa 100. Berat 1 ekor ini setara dengan 10 kepiting hijau besar. Aku harus menyimpannya dengan baik. Yang satu ini, jangan sampai ada bagian yang kurang. Kalau tidak, harganya jadi sangat murah. Astaga, masuklah. Wah. 43 kepiting hijau besar, 3 kepiting mentega. Jika sesuai dengan harga yang Paman Wang bilang tadi pagi, setidaknya untung lebih dari 6.000 rupiah. Ini uang yang nelayan biasa, tak berani bayangkan. Dulu tiap hari kerja keras seperti budak, lembur sampai mati-matian, mustahil dapat uang sebanyak ini. Mata emas ungu ini, benar-benar hebat. Sepertinya, nanti villa besar, dan mobil mewah, bukan lagi impian. Astaga. Di area ini, kepiting hijau besar yang agak besar, hampir semua sudah kutangkap. Aku akan pergi ke tempat lain untuk melihat-lihat. Mungkin ada sesuatu yang lebih baik. Hari ini, selain kepiting hijau besar, hasil tangkapan seafood lainnya tidak terlalu banyak. Lebih baik pulang dulu. Mari kita olah semua seafood ini, terutama kepiting mentega itu. Sangat mahal. Mati satu saja bisa ratusan yuan. Jika kedua ini mati, aku akan rugi besar. Sangat lapar. Bakpao daging buatan kakak ipar ini enak sekali. Ayo olah seafood. Di desa nelayan, orang yang mencari seafood, pilihan pertama adalah menjualnya di pintu masuk desa. Melihat apakah bisa menemukan pembeli. Jika benar-benar tidak menemukan, barulah akan dikirim ke tempat pengumpul seafood. Melakukan ini, tidak lain hanya untuk mendapatkan lebih banyak uang. Aku juga akan mencoba berjualan begini, daripada dijual langsung ke pengepul. Wah, kepiting hijau besar sekali, banyak lagi. Kamu seperti menggali sarang kepiting hijau. Nah, dalam tanda ini, semuanya kepiting hijau besar seperti ini. Berapa harga kepiting hijau besar ini? Meskipun kepiting hijau besar ini tidak jarang, tapi yang sebesar ini, kualitas sebaik ini, sangat jarang. Dan, kepiting hijau besar ini benar-benar kualitas premium. Nah, kamu jual, Bang. Kepiting hijau saya jual. Saya tidak jual. Salah ngomong. Nah, bagaimana kamu menjual kepiting hijau besar ini? 120 per kati. Ya ampun, 120 sekilo. Sekalian saja merampok. Yang termahal di sana saja cuma 85. Lao jangan jual mahal begitu. Betul, anak ini, penampilannya saja rapi. Kenapa bicara tak masuk akal? Kepiting ini 120 sekilo. Apa kepitingmu terbuat dari emas? Atau terbuat dari emas? Dengar, Pak, Bapak suruh saya merampok. Itu hasutan kejahatan. Kalau tak beli, minggir saja. Kalau tak mau lihat, cepat pergi. Jangan ganggu saya berdagang. 120 sekilo. Aku lihat siapa yang mau beli kepitingmu. Anak muda. Kepiting besar ini, saya ambil semuanya.
Kepiting besarmu ini benar-benar kualitas terbaik. Kepiting hijau ini, aku ambil semua. Kepiting hijau ini sangatlah istimewa. Beda banget sama kepiting mereka. Harga 120 ini bisa saya terima. Astaga, gegabah. Terlalu cepat menyetujui. Harga yang saya minta pasti terlalu rendah. Tapi, tidak baik menaikkan harga seenaknya sekarang. Bos baik hati, sepakat. Kalau begitu, ayo kita timbang sekarang. Baik. Aduh, gawat. Saya lupa, saya tidak bawa timbangan. Siapa yang bisa pinjamkan timbangan? Tidak bisa, kami masih mau pakai. Memang benar, takut orang lain hidup susah. Tapi juga takut orang lain kaya raya. Penduduk desa yang biasanya ramah itu, melihat saya menemukan kepiting sebesar ini, satu persatu langsung berubah sikap. Nah, kalau kamu tidak keberatan dengan timbangan usang ini, pakai saja. Kakek He, ini, Paman He tinggal cukup jauh dari rumahku. Dulu juga tidak ada interaksi. Tak kusangka, orang pertama yang mau meminjamkan timbangan adalah dia. Ambil saja. Hanya untuk timbangan, bukan barang berharga. Siapa yang tidak pernah butuh bantuan? Terima kasih, Kakek He. Bos, totalnya 54 kati. Saya kurangi keranjangnya 2 kati. Jadi 52 kati. Bagus. Nah, kamu jujur sekali. 52 kati ini. Jadi 6.240 yuan. Kulihat di kantongmu ini. Juga makanan laut biasa. Begini saja. Saya genapkan. 10.000. Kamu berikan semuanya padaku. Makanan laut di sini tidak semahal kepiting bakau, tapi juga tidak murah. Perhitunganku sebelumnya sekitar 3.500 lebih. Bos mau memberiku 200 lebih. Bos ini baik sekali. Terima kasih, bos. Baiklah, kita impas. Cuma 2,5 hari. Aku sudah untung 13.000 lebih. Berburu hasil laut memang menguntungkan. Kalau trennya begini terus, tidak sampai 1-2 tahun, aku bisa mengendarai mobil mewah dan tinggal di villa. Namaku Pang Weizeng, Kepala Departemen Pembelian, Restoran Huifeng di kota. Ini kartu namaku. Adik, kalau nanti ada makanan laut langka. Langsung telepon saya. Soal harga gampang, kamu tidak akan rugi. Baik. WG, nanti kalau dapat hasil laut lagi, pasti langsung saya telepon. Oh, iya, nama saya Lu Chuan. Panggil saja Xiao Chuan. Bisa kenal WG, manajer pengadaan seperti Anda. Nanti hasil laut saya pasti lebih laku. Harganya juga lebih tinggi. Oke. Tapi, panggilan WG itu. Sudahlah, WG ya WG saja. Paman kedua, terima kasih sudah meminjamkan timbanganmu. Ini menghemat banyak waktu kami. Ini 100 yuan, saya berikan padamu. Anggap saja sebagai sedikit rasa terima kasihku. Uang ini tidak bisa saya terima. Aku kan tidak melakukan apa-apa. Kamu juga belum beli hidangan lautku. Sudahlah, ambil saja ini. Baiklah, kalau begitu, sebentar lagi. Semua hidangan lautmu akan kubungkus. Dan nanti aku akan membeli semuanya. Seharusnya aku pinjamkan timbangan ke adik ipar. Benar sekali. Kalau begitu, terima kasih bos. Oh, tidak masalah. Omong-omong, WG, aku punya kepiting mentega kualitas bagus. Entah kamu mau beli atau tidak. Apa? Kepiting mentega. Beberapa hari yang lalu, ada beberapa tamu dari Hong Kong yang ingin makan kepiting mentega dan ikan samdo. Barang itu terlalu langka. Ribuan kepiting hijau besar. Belum tentu ada satu kepiting mentega. Xiao Chuan, biar kulihat kualitas barangmu. Baik. Ini sungguh kerab mentega utama. Saya seumur hidup cuma dengar. Belum pernah lihat sekalipun. Aduh, bukan begitu. Saya sebagai kepala bagian pengadaan kerab mentega ini, saat hari raya masih bisa melihatnya. Cuma, ini bukan kerab mentega perdana. Ini kualitas super, full mentega. Xiao Chuan, berapa kamu mau jual kerab mentega ini? Ah, ini. Saya juga tidak tahu kedua, kerab mentega ini harganya berapa. Waktu saya ke sini, saya cari di internet. Kata internet, kerab mentega kualitas bagus. Bisa laku 1.000 sampai 2.000 per ekor.
Tidak tahu di sini, rentang harga pastinya. Begini saja, Kak Wei, Anda kan pasti lebih tahu harganya daripada saya. Bagaimana kalau Anda tawarkan harga saja? Jika cocok, saya akan langsung jual kepada Anda. Jika tidak cocok, saya akan menunggu pembeli yang tepat. Begini saja, Xiao Chuan, kedua kepiting mentega ini, kualitasnya juga bagus. Saya berikan Anda masing-masing 1.500 yuan. Bagaimana menurut Anda? Wow, 1.500 yuan, untung besar. Meskipun saya kepala bagian pengadaan, tapi wewenang saya hanya sampai jumlah ini. Lebih tinggi lagi, saya harus pakai uang pribadi. Lagi pula, restoran tidak akan mengganti rugi saya. Deal. 2 ekor 3.000 yuan. Hanya orang bodoh yang tidak menjual. Benda ini makhluk hidup, hanya bernilai saat hidup. Bagaimana jika tidak sengaja mati saat menunggu? Itu rugi bandar namanya. Anak ini langsung setuju tanpa pikir panjang. Sepertinya, harga yang kuberi terlalu jujur. Pak Wei, sebagai pria, bicara dan bertindak, omongan adalah janji. Anda tidak boleh menyesalinya. Aku tidak akan menyesal. Dengan harga ini kubeli, restoran kami bisa untung 2 kali lipat. Bukan masalah menghasilkan laba. Memang Pak Wei, restoran kelas atas dan hotel berbintang, memang bisnis yang sangat menguntungkan. Hanya menjualnya begitu saja, bisa melipat gandakan harga bahan baku. Tapi, levelku sekarang belum cukup, uang sebanyak ini belum bisa kudapatkan. Pelan-pelan saja. Kalau begitu aku pergi dulu. Baik, hati-hati, Bang Wei. Kami mencari hasil laut, bekerja mati-matian. Sehari paling cuma dapat puluhan atau 100. Anak itu, lucuan. Satu pagi saja sudah dapat lebih dari 13.000. Mencari uang semudah itu. Iri. Kakek Hei, ada apa? Lao Er, terima kasih banyak hari ini. Kalau bukan karena Anda meminjamkan timbangan, kepiting hijau besar saya ini tidak tahu bagaimana bisa terjual. Kamu ini terlalu sungkan. Cuma masalah kecil begitu. Lagi pula kau sudah berterima kasih padaku. Ngomong-ngomong, malahan aku yang harus berterima kasih padamu. Kalau tidak ada kamu, kerang-kerangku hari ini tidak akan terjual secepat ini. Kakek Hei, ini 200. Ambil saja. Anggap saja aku memberimu ini pribadi. Apa yang kamu lakukan? Ambillah, Bu. Ini namanya perbuatan baik pasti dibalas. Kepiting biru besar ini kamu temukan di mana? Kita kan tetangga baik. Besok bisa ajak Bibi ikut. Mari hasilkan uang bersama. Semua orang senang, kan? Menurutmu, Bibi benar, kan? Benar. Kita kan tetangga lama, sering bertemu. Xiao Chuan, kita tidak boleh terlalu pelit. Bagaimana bisa orang-orang ini dengan tak tahu malu mengatakan hal tak tahu malu seperti itu? Sekarang baru tahu kalau kita tetangga baik. Sekarang baru tahu kalau tidak boleh terlalu pelit. Tadi saat aku pinjam timbangan, tidak ada yang mau meminjamkan. HMPH, Paman dan Bibi, kepiting hijau raksasa saya itu ada di sana, di tengah pulau kecil di Pasifik. Oh, astaga, banyak sekali, bertebaran. Kalau ada waktu, pergilah tangkap. Di mana Pasifik? Ayo cepat kita ambil kepiting hijaunya. Bodoh. Pasifik ada di seberang Tiongkok. Naik pesawat saja butuh setengah hari. Anak ini membodohi kita. Si tukang jagal ini berani-beraninya membodohi kita. Oh, kakak ipar, Xiao Chuan, bagaimana? Pantai yang saya tunjukkan itu, panennya lumayan, kan? Oh, sangat bagus. Lihat, setengah ember ini isinya cacing pasir. Mungkin ada 10 kati. Saya lihat di sana banyak sekali cacing pasir. Takut orang lain menemukan. Ajak saja kakakmu menggali. Kalau tidak, saya sendirian sepanjang pagi. Tidak bisa menggali sebanyak ini. Wah, sebanyak ini, bagus sekali. Kalau begitu, cepatlah kalian ke sana. Sebentar lagi dermaga akan sepi. Bagi seorang wanita desa, satu pagi dapat 4.500. Sudah sangat lumayan. Baru datang ya, hari ini dapat berapa? Xiao Chuan memberikan tempat sebagus itu kepadaku. Kalau dia tidak dapat banyak, saya akan merasa sangat bersalah. Hari ini saya dapat lumayan. Apa?
Kamu bilang apa? Dapat lebih dari 10.000. Benarkah? Bahkan nelayan yang melaut, sekali jalan ingin mendapatkan satu, sangat sulit sekali. Apalagi mencari hasil laut, padahal cuma butuh 1 pagi. Bocah ini, kerja 3 tahun di luar. Pulang-pulang bicaranya licin, dan suka membual. Apa dia pikir uang semudah itu dicari? Aku bicara jujur, cepat pergi, kakak ipar. Jangan sampai nanti dermaga sepi. Kalau begitu, kau sibuk saja dulu. Malam ini makan di rumah saja. Kakak ipar akan masak beberapa hidangan enak. Terima kasih banyak. Baiklah, kakak ipar. Kalau begitu aku pergi dulu. Kerja 3 tahun di luar. Hanya belajar membual saja. Diamlah kau. Tadi kau bisu. Lihat adikmu. Langsung cemberut dengan muka masammu itu. Kalau orang tak tahu, kukira aku merebut istrimu. Lihatlah. Kamu sama sekali tidak bertingkah seperti kakak. Lagi pula, dulu saat pembagian harta, orang tuamu yang memutuskan. Apa hubungannya dengan Xiao Chuan, sampai kamu melampiaskan padanya? Kamu ini, jika memang berani, pergi bicara pada mereka, rebut kembali yang hilang. Sebenarnya, aku tidak marah pada Xiao Chuan. Hanya saja setelah 3 tahun, sifatku ini tidak tahu bagaimana melunak. Aku juga tidak tahu bagaimana cara bicara dengan Xiao Chuan. Setelah bekerja keras seperti ini, makan rasanya sangat nyaman dan nikmat. Xiao Huang, ayo, makan. Saya ini orangnya adil kok. Beri aku iga kesukaanku. Ini buat kamu hati babi kesukaanmu. Kenapa? Ini semua, kan, jeroan babi kesukaanmu. Cepat makan. Setelah memiliki mata ungu emas ini, arah masa depan saya pasti menjadi nelayan. Dan saya yakin, melihat tren saat ini, untuk mencapai target kecil, itu akan sangat cepat. Hanya saja, ada terlalu banyak hal yang perlu disiapkan di awal. Sekarang, di tangan saya, sudah terkumpul hampir 30.000, tapi sudah terkumpul hampir 30.000, tapi membeli kapal jelas tidak akan. Lagi pula, saat ini aku tidak punya niat melaut untuk menangkap ikan. Malah, aku bisa membeli beberapa perabot rumah tangga dan furnitur. Lagi pula, mencari uang, bukannya untuk menikmati hidup yang lebih baik. Aku harus beli motor roda 3 listrik dulu. Dengan begitu, nanti, aku bisa pergi ke tempat yang jauh untuk mencari hasil laut. Dan tidak perlu jalan kaki lagi, membuang banyak waktu. 2 hari ini, alasan aku bisa dapat penghasilan bagus begitu, terutama karena aku sangat beruntung. Kebetulan menemukan tumpukan kepiting bakau besar itu. Tapi keberuntungan seperti ini tidak bisa bertahan lama. Misalnya, pagi ini, kepiting bakau besar yang tersisa. Setelah semua kutangkap, aku berkeliling lagi selama 2 jam lebih. Tidak ada lagi yang terlihat. Boga bahari yang berharga. Terutama karena ada terlalu banyak nelayan di pantai ini. Banyak pantai sudah diaduk-aduk. Meskipun setelah pasang surut, ada juga boga bahari segar di pantai yang tersisa. Tapi, tidak kuat kalau nelayannya banyak. Saat aku tiba, hampir tidak ada yang tersisa. Tapi setelah aku punya kendaraan, aku bisa pergi, berburu di tempat yang jauh. Dan fakta bahwa aku punya jari emas tidak akan mudah ketahuan. Beli saja skuter listrik roda 3 ini dulu, meskipun banyak jalan terjal yang tidak bisa dilalui. Lalu beli mesin cuci, beli kulkas, beli dispenser air lagi. Mesin cuci di rumah ini terlalu tua. Setiap kali mencuci baju, rasanya seperti perang. Dan kulkas ini, meskipun fungsi pembekuannya lumayan, tapi tidak bisa menyimpan sayur dan buah segar. Lalu dispenser air, itu juga barang yang wajib ada. 2 ketel listrik di rumah ini juga tidak bisa menjaga suhu. Aduh, TV tabung besar ini biarkan saja. Toh cuma jadi hiasan. Sekarang uangnya juga tidak banyak. Jadi tidak usah ganti baru. Lagi pula aku juga tidak punya waktu menonton. Langsung lakukan. Besok pagi langsung beli. Aduh, cari uang itu sulit. Gampang sekali habis uang. Motor listrik ini menghabiskan 9.100 yuan.
Lalu kulkas 2 pintu itu, 1.999 yuan. Dan mesin cuci ini, 1.599 yuan. Totalnya lebih dari 12.000 yuan. Uang yang kudapat pagi ini, hampir semuanya sudah habis. Sepertinya, aku harus bekerja keras lagi mencari uang. Nanti, kalau aku sudah kaya raya, aku akan membangun rumah besar baru. Waktu itu, aku akan melengkapinya dengan furnitur yang bagus. Kamu, bisa dibilang adalah mobil kecil pertama dalam hidupku, tapi nyaman sekali saat dikendarai. Menurut manajer toko, jika diisi penuh, bisa menempuh jarak minimal 150 km. Untuk berkeliling di sekitar desa nelayan kecil, sudah pasti cukup. Ini sudah lebih dari cukup. Aduh, hari ini, jadi nggak ya ke rumah abang makan? Padahal, abang sudah 3 tahun nggak bicara sama aku, tapi di hatiku, aku masih menganggapnya abang. 3 tahun lalu, saat aku pergi ke kota untuk kerja, kakak ipar memberiku 1.000 yuan. Sebenarnya aku tahu, di rumah abang, yang pegang uang selalu abang sendiri. Kalau dia tidak setuju, kakak iparku sama sekali tidak mungkin bisa mengeluarkan uang sebanyak itu. Aduh, memang laki-laki itu gengsi. 3 tahun ini kami berdua, tidak ada yang mengalah. Siapa ya? Abang. Ini masakan kakak iparmu. Oh ya, cacing laut hari ini. Terima kasih ya. Bukankah kau bisa bicara? Wah, iga babi asam manis, kolam teratai rembulan, tumis cacing laut. Ini semua kesukaanku. Siang tadi cuma makan iga wajan kering. Sampai sekarang aku memang lapar. Xiao Chuan, kakak ipar tahu, kau bimbang harus datang atau tidak, agar kau tidak canggung. Aku suruh kakakmu mengantarnya, agar kalian tidak canggung nanti. Nanti, setelah kalian berdua mampu hilangkan dendam di hati, baru makan bersama lagi. Hari ini kami jual teripang pasir 600 rupiah. Terima kasih, benar-benar beda punya istri yang baik. Kalau ipar kami punya sifat galak, mungkin persaudaraan kita akan begini seumur hidup. Terima kasih, Kak. Masakanmu enak sekali. Wow, kerang pedas kuning ini sangat banyak. Setidaknya ada 50 kg lebih. Meski kerang pedas kuning ini adalah hidangan laut biasa yang kualitasnya kurang, sekilo hanya 5.000 rupiah, 6.000 rupiah. Yang kualitasnya bagus dan besar, paling 7.000 rupiah, 8.000 rupiah sekilo. Kerang pedas ini, kualitasnya terbaik, menjualnya 8.000 rupiah sekilo. Tidak akan jadi masalah. Pencari kerang menemukan sebanyak ini. Biawak kuning papan atas sulit ditemukan juga. Selain biawak besar, ada beberapa kerang hijau gemuk. Meskipun kerang hijau ini adalah makanan laut biasa, tapi aku tidak perlu menjualnya. Bisa kusimpan untuk masak beberapa hidangan. Lihat apakah ada hal baik lainnya. Apakah itu teritip angsa? Jika itu teritip angsa, itu akan sangat bagus. Teritip angsa renyah, terkenal, yang kualitasnya sedikit rendah, sekilo bisa dijual 100 sampai 200-an. Jika ini teritip angsa terbaik, sekilo setidaknya bisa dijual 5 sampai 600. Aku bisa dapat sedikit untung. Bukankah itu Li Yaya dari desa sebelah? Ayah Li Yaya adalah seorang intelektual. Dulu mengajar di desa. Kami, anak-anak seangkatan ini, semua adalah murid ayah Li Yaya. Sayang sekali takdir mempermainkan. Beberapa tahun lalu, Pak Li meninggal karena kanker paru-paru, meninggalkan seorang anak yatim dan seorang janda, saling bergantung satu sama lain. Hidup mereka sangat sulit. Seharusnya di usia Yaya sekarang, dia bisa bekerja di luar, tapi demi merawat ibunya yang sakit, dia hanya tinggal di desa, mencari nafkah dengan mencari hasil laut. Kak Cuan, oh, kamu, kudengar kamu sudah pulang dari kota. Tadinya aku mau mencarimu. Tak kusangka bertemu di sini. Datang sepagi ini. Bagaimana hasilnya? Hasilnya bagus sekali.
Setidaknya bernilai ratusan ribu. Ya, yang ini, hasilnya memang lumayan bagus. Hebat, ya, memang bagus sekali ya. Ya, kasihan sekali. Ayah meninggal saat masih kecil. Ibu juga terbaring di tempat tidur. Lagi pula aku murid ayahnya. Membantunya, bukan masalah besar. Kak Cuan, bertahun-tahun ini, orang-orang seusiaku sudah pergi bekerja. Sulit sekali bisa bertemu di sini. Betul, lagi pula kita semua berjuang untuk hidup. Kak Cuan, apakah kota besar benar-benar makmur? Sepertinya, Yaya sangat mendambakan kehidupan di kota besar. Kota besar memang jauh lebih nyaman dari tempat kita, dan juga sangat makmur. Tapi kemakmuran itu tidak banyak hubungannya dengan pekerja biasa seperti kita. Kemakmuran dan kenikmatan kota besar, itu semua untuk orang kaya, seperti kita ini, pekerja paling bawah di masyarakat, hanya bisa bekerja setiap hari, diperas seperti kuda, lalu tinggal di kamar sewaan kumuh itu, sama sekali tak punya kesempatan menikmati kemewahan itu. Benar. Seharusnya aku sudah menyadarinya. Untukku, kali ini pulang, tidak berencana pergi lagi. Mulai sekarang, akan tinggal dan membangun desa nelayan kita. Lagi pula, orang sepertiku ini, yang tak berpendidikan dan tak punya kemampuan, pergi ke kota besar juga cuma diperas. Sekarang aku punya mata ungu emas. Tinggal di desa nelayan dan berkembang, itulah jalan terbaik. Tidak akan pergi lagi. Bagus sekali, Kak Cuan. Nanti kalau aku ada waktu, boleh main ke tempatmu. Tentu saja boleh. Kita kan teman baik. Nanti kalau kamu bosan, datang saja ke rumahku. Di desa nelayan ini, aku juga tak punya banyak teman. Abang juga jarang bicara. Sedangkan teman masa kecil, kebanyakan sudah merantau. Kalau bukan karena melaut dari pagi sampai malam, kami bahkan tak bisa bertemu. Punya teman seperti Yaya, saat bosan, memang bisa mengobrol, mengusir rasa kesepian. Teritip leher angsa. Wah, hari ini keberuntunganku bagus sekali. Tak kusangka bertemu teritip leher angsa lagi. Hehe, jadi kaya. Saudara Cuan, ada apa di sini? Selain beberapa yang ada di karang, siput dan teritip kecil, tidak ada makanan laut lain. Dan kedua jenis makanan laut ini, karena terlalu melimpah, jadi tidak laku mahal. Aku selalu merasa di air itu, di bawah batu-batu itu ada barang bagus. Yuk, kita ke sana lihat. Tadi aku lihat sekilas. Di belakang perairan ini, setidaknya ada 7-8 jin teritip angsa. Kalau dipetik semua, mungkin bisa laku 1.000-2.000 yuan. Oke, yang penting mencari hasil laut itu harus giat, terus menjelajah. Apalagi di bawah karang seperti ini, memang banyak hasil laut, seperti gurita kecil, kepiting kecil, dan semacamnya. Kalau sesekali dapat 1-2 ekor, walaupun tidak laku mahal, tapi bisa memperbaiki menu makanan juga bagus. Ya, benar, ayo. Kak Cuan, tak menyangka ada teritip leher angsa di sini. Beruntung sekali. Meski jumlahnya tidak banyak di sini, tapi kualitasnya sudah pasti yang terbaik. Melamun kenapa? Cepat ambil. Ini barang tak bertuan. Siapa yang dapat, itu miliknya. Lagi pula, benda ini memang tak bertuan. Aku juga tulus ingin membantu Yaya. Jadi begini juga bagus. Embermu belum penuh, kenapa tidak diambil lagi? Teritip jari ini, meskipun mahal, sekilonya bisa sampai ratusan yuan. Tapi orang baik mencintai harta, dengan cara yang benar. Teritip jari ini kamu yang pertama menemukan, jadi itu milikmu. Dasar kau anak kecil, kenapa sungkan denganku? Ambil saja. Jumlahnya cukup banyak, setidaknya lebih dari 5 kilo. Kalau benda ini langsung dijual ke tempat pengumpul di desa, harganya pasti ditekan sangat rendah. 10 kati gooseneck barnacles, setidaknya bisa laku 2 atau 300. Sekarang masih pagi, aku akan coba tanya Pang Weizeng dulu, lihat apakah dia mau menerimanya. Halo, ini siapa? Wei Ge. Aku Xiao Cuan. Oh, Xiao Cuan ya, maaf.
Kemarin aku lupa menyimpan nomormu. Kau sudah meneleponku secepat ini. Apa kau menemukan sesuatu yang bagus lagi? Iya, WG. Aku punya belasan kati gooseneck barnacles dan puluhan kati siput laut besar mulut kuning. Entah apakah restoran kalian menerimanya. Jika ya, kau bisa mengirim orang untuk mengambilnya nanti. Jika restoran kalian tidak mau, aku akan menjualnya di dermaga saja. Sebenarnya, aku sudah memikirkannya baik-baik. Menjual di dermaga, kemungkinan besar aku juga akan bertemu orang seperti Pang Weizeng ini. Pelanggan yang menyenangkan, tapi kemungkinannya masih kecil. Kalau ke penampungan desa, harganya akan ditekan sangat rendah. Sedangkan kalau jual langsung ke restoran, meski mungkin aku harus mengantar ke kota kabupaten, tapi tetap sangat menguntungkan. Teritip leher angsa, bagaimana kualitas dan ukurannya? Kalau ukurannya lebih besar dan kualitasnya bagus, harga kamu tidak perlu khawatir. Aku jamin kamu tidak akan rugi. Teritip leher angsa adalah hidangan laut langka, susah mencarinya, yang berkualitas tinggi juga sulit dipetik. WG, yang ini kamu tenang saja. Kualitasnya semua sangat bagus, dan ukurannya semua besar. Dagingnya sangat gemuk. Kalau barangnya tidak bagus, aku sama sekali tidak akan mau meneleponmu. Baiklah, kata-katamu itu, saya yakin percaya. Cuma begini. Pak Weng, apa ada kesulitan? Kalau tidak nyaman, saya akan langsung jual di dermaga. Teritip jempol saya kualitasnya bagus sekali. Walaupun di dermaga pun pasti laku. Jangan. Sebenarnya saya tidak ada masalah. Hanya saja di sini saya sangat sibuk. Tidak ada orang yang bisa pergi ke desa kalian. Jadi saya berpikir, bolehkah saya merepotkanmu untuk mengantarnya kemari? Mengagetkan saya saja. Saya kira masalah besar. Beberapa hari ini restoran menerima beberapa grup tur. Jadi bisnisnya sangat ramai. Terutama hari ini. Banyak sekali yang harus disiapkan. Benar-benar tidak ada orang. Oke, tidak masalah. Nanti kalau saya sudah sampai restoran di kota, saya langsung telepon kamu ya. Oke. Kak Cuan kenal banyak orang. Bahkan orang di restoran kota pun kenal. Ya, hari sudah mulai malam. Sebaiknya kita bawa saja barangnya ke restoran kota. Kalau barang ini kelamaan disimpan, tidak segar lagi. Nanti tidak ada harganya. Kalau begitu, kamu ikut aku ke kota saja. Nanti aku suruh restorannya untuk membeli hasil lautmu juga. Aku beritahu ya, harga beli di kota jauh lebih tinggi daripada di dermaga. Kebetulan aku juga mau ke kota belakangan ini. Baik, aku akan membawamu ke kota. Ayo. Oh, Kak Wei, saudara Cuan, maaf. Kamu repot-repot mengantarnya sendiri. Kak Wei, jangan sungkan begitu. Kau mau membeli hasil lautku. Itu artinya mengurus bisnisku. Mana berani aku bilang merepotkan. Kau ini bukan cuma bisa diandalkan, tapi juga pintar bicara. Nanti, selama aku kerja di restoran Hui Feng, semua hasil lautmu kirim ke sini. Aku terima semua. Terima kasih, Kak Xiao Cuan. Kerang trompetmu total 14,3 kati. Keong laut besar 33,6 kati. Kerang hijau 2 kati. Satu embermu ini. Keong laut besar 11 kati. Kerang simping 4 kati. Tidak masalah, kan? Tidak masalah, Kak Wei. Aku percaya padamu. Kualitas kerang trompetmu memang bagus. Aku hitung per kati 380 yuan. Ini siput laut kuning besar. Harganya umumnya rendah. Kalian berdua menemukan yang ukurannya lebih besar. Saya akan membelinya dari kalian 10 yuan per kati. Yang ini tidak berharga. 5 yuan per kati. Xiao Cuan, bisakah kamu menerima penawaran ini? Harga barnacle goose di internet sangat tinggi. Satu kati bisa lebih dari 1000 yuan. Tapi dalam kenyataan, barnacle goose tidak semahal itu. Kualitasnya biasa saja. Hanya sekitar 100 yuan per kati. Yang hari ini memang berkualitas bagus. Harga ini sangat bagus. Tentu saja tidak masalah. Bro Wei, ayo hitung uangnya. Siput laut besar ini, saya juga pernah menemukan banyak sebelumnya.
Tapi harga jualnya tidak pernah lebih dari 7 yuan per kati. Bahkan yang ukurannya lebih besar dari yang ini. Tidak disangka, setelah dibawa ke restoran di kota kabupaten, bisa terjual 10 yuan sekilo. Dapat untung lebih dari 30 yuan. Sekarang biaya obat ibu bulan ini. Ada lagi rezekinya. Xiao Chuan, hasil lautmu ini. Total 5.780 yuan. Kerang pedas siatu 110. Keong mata kucing 36. Skalop 20. Total 166. Haha. Wow. Ini hari dengan penghasilan tertinggi. Sejak aku mencari hasil laut, kakak Xiao Chuan sangat sibuk. Aku tidak akan menahanmu dan gadis kecil itu untuk makan di sini. Kapan-kapan, kalau kamu datang ke kota, pilih saja tempatnya. Kita berdua akan minum bersama. Baik, lucuan ini tidak sederhana. Aku harus bergaul dengannya dengan baik. Wei Ge, kalau begitu, sibuklah dulu. Nanti kita makan saat senggang. Kami pergi dulu. Oh iya, ya, aku ingat. Katamu kau ke kota ada urusan. Aku ikut saja. Kak Chuan, aku mau ke pasar unggas. Beberapa waktu lalu, ibuku menyuruhku membeli anak ayam. Katanya kalau besar bisa dimakan dagingnya dan bisa bertelur. Hari ini untungnya banyak. Beli lebih banyak untuk dibawa pulang. Nanti ibu pasti senang. Sebenarnya, kadang aku cukup iri pada Li Yaya. Meski kondisi keluarganya memang sulit, setiap hari hidupnya berat dan lelah. Tapi setidaknya, ia punya ibu yang menyayanginya. Sedangkan aku sudah tidak punya. Keuntungan 2 hari ini lumayan. Nanti makan hotpot, minum 2 kaleng bir lagi, buat menghargai diri sendiri. Lagi pula, kita bekerja keras mencari uang ini. Bukankah untuk membuat diri kita hidup lebih baik? Kak Chuan, aku akan mengantar anak-anak ayam ini pulang. Ambil uang 400 ini. Kak Chuan, kenapa begitu? Ibuku selalu menasihatiku untuk tidak sembarangan mengambil barang orang lain. Sejak ayahku meninggal, situasi keluargaku sangat buruk. Tapi ibuku juga bilang padaku, tidak boleh mengambil barang orang lain secara cuma-cuma. Sudah, ambil saja kalau aku menyuruhmu mengambil. Kamu sudah membantuku begitu lama hari ini. Membantu menggali begitu banyak teritip Buddha. Ini semua memang hakmu. Jika nanti kamu masih mau melanjutkan mencari hasil laut bersamaku dan ingin membantuku, ambil saja uang beberapa ratus ini. Jika kamu bahkan tidak mengambil uang beberapa ratus ini, bagaimana aku berani memanggilmu lagi nanti? Ini. Sudah, jangan banyak omong. Cepat pulang dan urus anak ayamnya. Nanti balik lagi makan hotpot. Kita berdua nanti bisa ngobrol lagi ya. Oke. Siapkan hotpot. Bu, aku pulang. Cepat lihat apa yang kubeli. Dasar nakal, kenapa pulang selarut ini? Ini. Wah, kau beli anak ayam. Aku pergi ke kota dengan Kak Chuan, sekalian bawa pulang anak ayamnya. Taraf, ini uang yang kudapatkan hari ini. Wah, dapat 400. Kenapa banyak sekali? Biasanya kau mencari kerang, sehari paling dapat 30 atau 40. Sudah banyak sekali. Kenapa hari ini dapat banyak sekali? Berkat kakak Xiao Chuan, kami di tepi pantai menemukan banyak teritip angsa. Nah, Xiao Chuan itu anak yang baik. Dia juga tulus padamu. Kebaikan ini, kamu harus selalu ingat. Ingat kata ibu, ya, nanti dia itu kakak kandungmu. Kapanpun itu, dengarkanlah Xiao Chuan baik-baik. Mengerti? Mengerti. Jika hidupmu baik, orang lain akan memujimu. Kebaikan seperti itu belum tentu tulus.
Tapi jika hidupmu sangat berantakan, orang lain masih mau menolongmu saat susah, itu pasti ketulusan sejati. Kamu harus pahami prinsip ini. Sudah tahu, kakak Ogawa tidak keberatan. Bersedia mengajakku bermain bersama, mencari uang bersama. Jadi di hatiku, aku sudah menganggapnya seperti kakak kandungku sendiri. Kamu bisa berpikir begitu. Ibu jadi lega. Oh ya, Bu, hari ini kakak Ogawa di kota. Membeli banyak bahan hotpot. Mengajakku makan bersama nanti. Oh, pergilah, pergilah. Nanti bicara baik-baik dengan Xiao Chuan. Ibu yakin kalian pasti cocok. Ngomong-ngomong, kamu pergi beli 2 bungkus rokok. Beli sedikit makanan dan minuman. Bawa untuk Xiao Chuan. Kita mau numpang makan. Tidak boleh datang dengan tangan kosong. Oke. Pergilah. Wow. Harum sekali, Kak Chuan. Aku sudah mencium bau bumbu hotpot dari jauh. Kamu ini sudah sampai. Masih saja bawa barang. Semua orang hidup pas-pasan. Kamu bawa barang sebanyak ini. Aku jadi tidak enak. Ini ibuku yang menyuruhku bawa. Ada sebungkus rokok, 2 botol minuman, dan beberapa camilan. Ada juga hasil keringan ibuku sendiri. Beberapa makanan laut kering. Kata ibuku, semua ini barang murah. Hanya tanda niat baik, Kak Chuan, jangan menolak. Bagaimana bisa aku menolak? Sudah, cukup. Kita bisa mulai makan sekarang. Ya, kalau Yaya mengembalikan barang-barangnya, aku khawatir Bibi akan merasa aku meremehkan niat baiknya. Ayo, bersulang. Nikmat sekali. Kak Chuan, aku ingin bersulang untukmu. Terima kasih sudah membantuku mencari uang, dan terima kasih sudah mengajakku bersenang-senang. Sudah, makanannya sudah matang. Ayo cepat makan. Harum sekali, Kak Chuan. Tahu ikannya enak sekali. Hidup memang seharusnya seperti ini. Ayo makan daging. Kak Chuan, hari ini kamu yang beli barangnya. Barangnya juga kamu yang siapkan. Jadi, biar aku saja yang cuci piring. Dibanding kakakku yang pendiam, aku lebih suka bergaul dengan Yaya. Lebih santai dan nyaman. Kak Chuan, kamu minum banyak sekali hari ini. Kamu istirahatlah dulu. Aku pulang dulu. Tunggu dulu. Kamu duduk dulu. Aku ada urusan. Mau bicarakan sesuatu denganmu. Ada apa, Kak Chuan? Aku tanya ya. Kamu ke depannya masih mau terus melaut bersamaku? Mau. Sangat mau. Banget. Nah, ada beberapa hal yang harus kita bicarakan di awal, yaitu tentang masalah pembagian keuntungan. Yang namanya saudara kandung saja harus jelas hitung-hitungannya. Aku tidak mau, gara-gara uang, nanti kita jadi tidak nyaman. Oke, Kak Chuan, katakan saja. Jika kamu mau ikut denganku, aku akan memberimu gaji pokok 150 per hari. Selain itu, jika pendapatan kita hari itu melebihi 1000, aku beri tambahan komisi 5%. Dengan kemampuan mata ungunya, ke depan, mencari uang pasti sangat mudah. Jadi memberi Yaya 150 sehari bukanlah masalah. Sedangkan pembagian 5% juga masih bisa diterima. Lagi pula, ada pembagian, baru ada motivasi dan dorongan. Tidak, Kak Chuan, gajimu terlalu tinggi. Aku tidak pantas menerima sebanyak itu. Aku biasanya hanya kuat, hal lain aku tidak bisa. Pria di desa yang melaut dengan orang lain, biasanya sehari gajinya hanya sekitar 150 atau 60. Pemuda yang bekerja di dermaga, gajinya sehari bahkan hanya 100. Sedangkan aku yang biasa mencari hasil laut, mendapatkan 50 sehari sudah bersyukur. Jadi Kak Chuan, Anda menggaji saya 150 sehari. Itu terlalu tinggi. Anda juga akan memberi saya bagian 5%. Jika
Dihitung berdasarkan keuntungan Anda hari ini, saya bisa menghasilkan 400. Itu terlalu menguntungkan saya. Sudahlah, kalau Anda mau bekerja dengan saya, ikuti saja perkataan saya. Saya senang mengajak Anda bekerja. Yang penting saya menyukai Anda. Jadi saya ingin mengajak Anda menghasilkan uang. Seperti yang Anda katakan, jika saya benar-benar butuh orang untuk memikul beban berat, saya langsung pergi mencari paman dan tetua di desa. Tidak ada tapi-tapi. Pulanglah, bicarakan dulu dengan istri Anda. Jika menurut Anda, pembagian keuntungannya bisa diterima, maka Anda ikut bekerja dengan saya. Jangan sampai nanti karena uang membuat semua orang tidak nyaman, memengaruhi hubungan kita. Mengerti, Mem? Oke, ayo pulang. Kakak Cuan, ini sarapan yang ibuku buat untukmu. Cepat makan selagi hangat. Wah, sungkan sekali. Aku akan pulang dan berterima kasih pada Bibi. Aku tadi masih berpikir, saat lewat toko sarapan, makan 2 bakpao. Sekarang sepertinya tidak perlu. Yang ku bilang kemarin soal kondisi gaji, bagaimana menurutmu? Sudah bicara dengan Bibi. Jika kamu setuju, maka kamu akan bekerja denganku mulai sekarang. Jika tidak setuju, maka kita akan masing-masing bekerja sendiri. Kakak Cuan, aku sudah bicara dengan ibuku. Ibuku bilang aku harus bekerja keras mengikutimu. Dia merasa kami terlalu memanfaatkanmu. 150 sehari, sebulan jadi 4.500. Gaji ini mungkin lebih besar dari PNS di kota kabupaten. Itu bukan urusanmu. Kau bekerja denganku. Tenangkan saja hatimu. Aku tidak akan pernah membiarkanmu rugi. Dan uang yang kau hasilkan nanti juga akan semakin banyak. Asal nanti jangan merasa aku memberimu bagian sedikit. Bagiku yang punya cheat. Meskipun uang yang didapat setiap hari memang tidak banyak, tapi nanti bisnis pasti akan semakin baik. Tidak akan. Tidak akan. Tenang saja, aku tahu persis nilaiku. Nanti sekalipun kau menghasilkan uang lebih banyak, aku tidak akan punya pikiran lain. Kapanpun itu, bantuanmu padaku, Kak Cuan, akan selalu kuingat selamanya. Kalau begitu baiklah, sambil jalan, sambil makan saja. Semoga kita hari ini bisa dapat hasil yang bagus. Ayo. Kita kaya. Ternyata kepiting raja berkualitas tinggi. Benda ini. Kita pergi ke pantai itu. Instingku bilang di pantai itu pasti ada barang bagus. Baiklah, ayo. Kak Cuan, di sini banyak lubang-lubang kecil. Ternyata memang ada barang bagus. Ayo gali saja. Kurasa penghasilan kita hari ini pasti bisa tembus 1.000. Tadi aku sudah melihatnya dengan jelas. Di pasir, adalah yang berukuran besar. Raja kerang berkualitas super besar. Kerang-kerang di sini memang umum. Tapi setiap kali menggali, jumlahnya tidak banyak. Dan, kebanyakan hanyalah kerang biasa. Tidak bisa disebut raja kerang. Tapi di area ini, semuanya adalah raja kerang berukuran super besar. Ditambah lagi jumlahnya sangat banyak. Hari ini pasti kaya mendadak. Raja kerang di area ini, jumlahnya tidak sedikit, tapi orang yang mencari hasil laut di dekat sini juga banyak. Jika nanti ada orang datang, kita berdua akan rugi. Lagi pula kita para pemuda, dalam hal kecepatan tangan, tidak bisa dibandingkan dengan para ibu-ibu itu. Barang-barang di pantai, memang tidak bertuan. Siapa yang menggali, itu miliknya. Jadi, lebih baik segera amankan. Kak Cuan, lihat cepat. Aku menemukan satu raja kerang super besar. Wah, perasaan ini pasti panjangnya 20 cm. Bagus. Ya, efisiensimu ini baru 1 menit. Kamu sudah menemukan satu. Sebenarnya dalam berburu hasil laut dan menggali hidangan laut, ya, baik dari segi teknik maupun pengalaman, jauh lebih baik dariku. Jadi, kecepatan menggali dia juga lebih cepat. Hehe, sudah biasa. Aku sudah berburu hasil laut bertahun-tahun.
Kemampuan lain tidak ada, tapi teknik menggali kerang dan siput mata kucing, lumayanlah. Kerang raja di sekitar sini, seharusnya sudah habis kita gali. Betul, Kak Cuan, di sini sudah selesai. Bagaimana kalau kita coba lihat di sana? Mungkin masih ada. Tunggu, aku lihat dulu. Menurutku, benda-benda di beting ini, hampir semua sudah kita gali. Dan hari ini saja, jika King Wang partai ini dijual, paling tidak laku 1.800. Itu jauh lebih baik dari hasil sebelumnya. Gurita kecil ini, setengah kilo setidaknya 30. Jika tangkapan sedikit, masih bisa jadi teman minum. Lumayan juga. Kurasa beting di sana bagus. Kurasa ada harta di sana. Bagaimana kalau kita lihat ke sana? Baik. Kakak Cuan memang hebat. Katanya ada hasil di sini. Langsung dapat King Wang sebanyak ini. Katanya ada teritip angsa. Dan memang ada teritip angsa. Jadi, jika Kakak Cuan bilang ada sesuatu di sana, pasti ada sesuatu. Ikut Kakak Cuan, aku benar-benar bisa kaya. Tunggu aku. Wah. Kak Cuan, ada kepiting bakau. Aku ada 2 juga. Sayang sekali tidak sebesar yang kita tangkap sebelumnya. Hanya 150.200 gram. Bukan, ada 2. Bukan, ada 3. Aku juga ada 2. Cepat tangkap, cepat tangkap. Perairan ini lumayan bagus. Ada berbagai macam makanan laut. Lumayan lengkap. Sayangnya, sekarang kita sudah menangkap hampir semuanya. Tidak ada apa-apa lagi. Benar, Kak Cuan, kita kaya hari ini. Bagaimana kalau kita coba ke pantai lain? Mungkin kita bisa mengisi ember ini sampai penuh. Ini hasil tangkapan yang sangat besar. Aku jadi bersemangat, tapi ini juga hal baik. Anak muda memang harus punya semangat juang. Lagi pula masih ada waktu. Kita lihat-lihat tempat lain saja. Oke, menjelajah tempat lain. Siapa tahu dapat hasil bagus lagi. Bagaimanapun juga, keberuntungan itu tidak ada yang bisa memastikan. Bisa jadi di pantai berikutnya, kita bisa menemukan abalon. Itu pasti sangat berharga. Ayo, ayo. Ternyata aku terlalu ingin cepat berhasil. Membuang 3 jam waktumu, Kak Cuan. Tapi tidak menemukan apa-apa. Ah, tidak apa-apa. Namanya juga berburu hasil laut. Ini kan hal biasa. Sudahlah, sudah mulai sore. Ini sudah pukul 3-4 sore. Kita beres-beres dan cepat pulang. Baiklah. Ya, hari ini sampai sini saja. Sudah larut juga. Ayo kita pulang. Oke, Kak. Ya ampun, ikut Kak Cuan seru sekali. Ini baru namanya berburu hasil laut sungguhan. Hasil tangkapan lintah raja hari ini sangat lumayan. Ada juga kepiting bakau, gurita. Jika semua ini dijual, penghasilannya setidaknya 1.000 ke atas. Penghasilan sebesar ini, dulu aku tidak pernah berani memikirkannya. Tentu saja, Kak Cuan yang beruntung. Jadi aku bisa menemukan banyak hasil laut. Aku sudah berburu hasil laut bertahun-tahun. Jangankan 1.000 sehari, 500 sehari pun, sampai sekarang belum pernah tercapai. Ayo, ya. Ayo, ya. Kita taruh barang-barang di becak motor. Kita hari ini masih harus. Kita hari ini akan mengantar seafoodnya ke kota kabupaten. Harga yang Tuan Pang berikan kemarin memang jauh lebih tinggi dari kota kabupaten. Jika semua seafood ini dijual di kota kabupaten, harganya bisa lebih tinggi 100 atau 200 lebih. Kita sudah bekerja seharian ini,
Kita ke tempat pengumpulnya Paman Wang saja. Hanya sedikit seafood ini. Lagi pula, bukan spesies yang langka. Tidak sepadan ke kota kabupaten. Betul juga, Kakak Cuan memang bijaksana. Sudah mau malam, tidak sepadan merepotkan Pang Wei saat ini. Lagi pula hari ini jumlah seafood tidak banyak, tidak terlalu berharga juga. Kita ke tempat pengumpulan Paman Fugui saja. Langsung jual saja, untung sedikit, tidak apa-apa. Ayo. Kakak Wang, Xiao Chuan, kalian datang. Bagaimana hasil hari ini? Bagaimana hasil panen hari ini? Hehehe, kepiting bakau besar yang Xiao Chuan bawa beberapa hari lalu membuatku untung banyak. Dan anak itu, Xiao Chuan, kemarin dia menangkap lagi banyak kepiting bakau besar. Bahkan ada kepiting mentega mahal di antaranya. Dia ini dewa keberuntunganku. Pohon uangku, harus jaga hubungan baik. Kak Wang, hasil tangkapan hari ini lumayan biasa. Dibanding beberapa hari lalu, hari ini memang biasa saja. Tidak apa-apa, mencari hasil laut seperti ini memang sangat bergantung pada keberuntungan. Keberuntungan seseorang tidak mungkin bagus setiap hari. Hari ini biasa saja, mungkin besok keberuntungan bisa meledak. Benar kata Kak Wang. Oh. Kepiting bakau sebesar telapak tangan. Ada kepiting batu juga, gurita kecil. Astaga, dasar kau, berpura-pura lemah di sini. Begitu banyak barang bagus, kau malah bilang hasil biasa saja. Hanya belasan kepiting hijau ini, dijual saja sudah 100-200. Setara dengan pendapatan wanita pencari hasil laut biasa, beberapa hari. Dan gurita kecil ini, harganya juga sangat tinggi. Satu bisa 40-50. Wah. Gurita kecil ini beratnya 2-3 kati. Dijual lagi sudah 100-200. Ditambah kerang lainnya, satu ember ini bisa 4-500. Setara dengan pendapatan wanita pencari hasil laut biasa 10 hari. Kakak Wang, ini ada satu ember lagi. Wah, raja kepiting biru berkualitas tinggi. Semuanya kelas kakap. Kau ini tidak berlagak, tidak bisa hidup. Ya, satu ember besar raja ringan ini, beratnya sekitar 30-40 kati. Satu ember ini harganya berapa? Sebanyak itu. Ini. Ya ampun, anak ini. Ternyata menemukan begitu banyak barang bagus. 2 ember hasil laut ini saja, sudah lebih banyak dari yang kita dapat. Dalam sekali melaut, kan? Lucuan ini, setelah kembali kali ini, sepertinya jadi berbeda. Hanya 2-3 hari ini saja, sudah menghasilkan 10-20 ribu. Ya. Kak Wang, bagaimana kalau kita timbang dulu? Aku dan Yaya sudah lelah seharian. Sekarang sudah, perutku sudah lapar sekali. Baik. KO 42 kati, kepiting hijau 6 kati, kepiting batu 4 kati, gurita kecil 4,5 kati, kerang 3 kati, kerang pasir 6,7. Berat KO, ternyata belasan kati lebih banyak dari dugaanku. Xiao Chuan, KO yang kalian gali, memang sangat besar. Aku belum pernah melihat yang sebesar ini, dan belum direndam air. Harga ini, aku hanya bisa memberimu 100 per kati. Harganya tidak bisa lebih tinggi, tapi karena saluran penjualanku terbatas, jika kau merasa rendah, kau bisa coba ke kota. Harga beli di sana lebih tinggi. Paman Fugui sebagai pemilik pusat pembelian, tentu saja harus mencari untung, tentu saja harus dapat uang. Harga beli seafood ini tentu tak bisa di atas harga pasar, dan tak bisa disamakan dengan restoran di kota. Paman Fugui, ini saya bicara terus terang, tak jadi jual beli, persaudaraan tetap ada. Kak Wang, kakak ini bicara apa sih? Karena kami sudah bawa semua seafood ini, itu berarti kami percaya padamu. 100 per kati,
Ya 100. Kerang yang digali hari ini. Total ada 42 kati. Berarti lebih dari 4.000 yuan. Untung lebih banyak dari dugaan. Xiao Chuan, aku suka sifatmu yang belak-belakan. Kak Wang, jadi, bagaimana? Berapa harga seafood yang lain? Kepiting bakau, 60 yuan per kati. Kepiting batu, 30 yuan per kati. Gurita kecil, 55 yuan per kati. Totalnya 5.028,5 yuan. Sebanyak ini, sehari mencari hasil laut dapat 5.000. Ini tak pernah kubayangkan. Xiao Chuan, kalian berdua hebat sekali. Baru beberapa hari kembali. Penghasilan sehari ini, setara nelayan biasa. Penghasilan sebulan. Kalian berdua, apa kalian? Pilihan dewa laut. Kak Wang, ini semua berkat Kak Chuan. Kak Wang, itu biasanya bercanda lain, tak apa. Tapi jangan pernah bercanda tentang dewa laut. Bagaimana kalau hitung uangnya? Aku dan Yaya sudah lapar setengah mati. Baik. Xiao Chuan, totalnya 5.028,5 yuan. Bulatkan saja. Sisanya biar kakak yang traktir minum. Sini. Kak Wang murah hati. Kalau begitu, aku terima saja. Kami berdua pergi dulu ya. Oke. Ya, hari ini aku akan traktir kamu makan enak. Kak Chuan, tadi ibu bilang, nanti malam pulang ke rumahku makan. Nanti beliau akan siapkan semua makanannya. Oh, baiklah kalau begitu, kita makan di rumah. Sudah jam 8 atau 9 malam. Gadis itu keluar seharian. Kenapa belum pulang? Jangan-jangan ada apa-apa ya? Ibu, angin di luar kencang sekali. Kenapa kau kemari? Ah, tidak apa-apa. Ibu sehat kok. Xiao Chuan, senang sekali kau bisa datang. Sejak ayah anak-anak meninggal, rumah ini sudah lama tak kedatangan tamu. Andai Xiao Chuan menyukai putriku. Bibi, hari ini aku mungkin merepotkanmu. Astaga, bicara apa sih kau ini? Kedatanganmu mana bisa merepotkan? Itu namanya membawa kehormatan. Ah, sudahlah, lupakan. Kalian berdua cepat masuk. Sudah seharian kerja keras di luar. Cepat masuk dan bersihkan diri. Lalu kita bisa makan ya. Baiklah. Ayo. Wah, mewah sekali. Bibi, masakanmu ini baunya saja sudah harum. Pasti enak rasanya. Ogawa, manismu ini benar-benar manis. Kalau suka makan yang banyak, sering-sering juga datang makan di rumah ya. Benar, Kak Chuan. Nanti kalau kita pulang dari mencari hasil laut, datang saja makan di rumahku. Lagi pula kamu pulang juga harus masak. Apalagi masak untuk sendiri. Itu yang paling susah. Dan seringkali hanya seadanya saja, lama-kelamaan, perut dan badan tidak akan kuat. Lagi pula kalau kamu kesini, hanya menambah sepasang sumpit saja. Lama-kelamaan, perut dan badan tidak akan kuat. Lagi pula kalau kamu kesini, hanya menambah sepasang sumpit saja. Oke. Kalau begitu aku akan menganggap serius perkataanmu. Nanti kalau aku malas masak, aku akan datang kapan saja untuk numpang makan. Baik, baik, baik. Asal kamu tidak keberatan. Makanan bibi tidak enak. Ayo, cepat makan yang banyak. Iya, iya, iya. Wah, nyaman sekali. Kenyang. Perutku hangat. Ya, sudah lama sekali aku tidak mengalami suasana rumah seramai ini. Senang sekali. Kak Chuan, mau minum bir? Aku belikan 2 kaleng bir. Tidak perlu. Aku hanya suka minum saat makan hotpot. Sudah kenyang begini, mana ada tempat buat bir? Lalu, kamu mau makan apa lagi? Besok bibi masakkan lagi. Lihatlah, kamu membawa Yaya bekerja dan mengajaknya bermain. Aku sebagai ibunya sangat senang sekali. Ah, bibi,
Apapun yang Bibi masak enak. Jangan terlalu memanjakanku seperti ini. Malah membuatku sungkan. Oh, iya. Sekarang makannya sudah selesai. Pas sekali. Mari kita bagi uang yang didapat hari ini. Bibi, kemarin aku sudah bicara dengan Yaya. Untuk pendapatannya, sesuai dengan pembagian keuntungan mencari hasil laut ini, dia akan mendapatkan bagian. Dia, selain gaji pokok, hariannya. Jika keuntungan kita hari itu melebihi 1.000 yuan, dia juga akan mendapatkan komisi 5%. Bibi, 150 ini adalah gaji pokoknya. Bibi ambil dulu ya. Lalu, pencarian hasil laut kita hari ini, keuntungannya cukup bagus. 5.100 rupiah. Dengan pembagian 5% untuk Yaya. Jadi 250 rupiah. Iya, Bibi. Saya bulatkan, jadi 260 rupiah. Silakan ambil. Sebanyak ini, berarti saya hari ini dapat 410 rupiah. Terima kasih, Xiao Chuan. Bibi sangat berterima kasih padamu. Kalau bukan karena kau ajak Yaya, dia tidak akan dapat sebanyak ini. Dulu dia mencari hasil laut, dapat 100 rupiah saja sulit sekali. Ini semua Yaya pantas dapatkan. Yaya anak ini. Kerjanya juga cepat, dan juga kuat. Asal Bibi tidak keberatan kalau dibagi sedikit saja. Banyak orang serakah di dunia. Jadi aku juga takut. Zhang Fengxia dan Li Yaya. Zhang Fengxia dan Li Yaya merasa saya terlalu banyak, mereka terlalu sedikit, dan menikam saya dari belakang. Lagi pula, kita harus waspada. Tidak, ini sudah banyak. Kemampuan Yaya, saya lebih tahu dari siapapun. Kalau bukan karena kamu, kakak yang merawatnya, dengan kemampuannya, bagaimana mungkin dia bisa menghasilkan uang sebanyak ini dalam sehari? Bibi, Anda bisa berpikir seperti itu. Itu sangat bagus. Cuan, Bibi benar-benar harus berterima kasih padamu. Karena sudah mengajak Yaya bermain bersama, dan juga berterima kasih padamu, karena sudah mengajak Yaya menghasilkan uang bersama. Kebaikan ini, Bibi pasti akan mengingatnya. Nanti kalau ada, di mana Bibi bisa membantu, Anda katakan saja. Meskipun itu hal yang tidak bisa saya lakukan, Bibi pasti akan mencari cara. Jangan berkata begitu. Di usia seperti ini, banyak hal jadi jelas. Kamu sungguh-sungguh ingin menjaga keluarga kami. Ini adalah budi dan cinta. Kami akan selalu mengingatnya. Kata-kata tadi keluar dari lubuk hati Bibi. Jika ada kebohongan, semoga disambar petir. Bibi, jangan bicara begitu. Semua yang Yaya lakukan sekarang adalah yang seharusnya ia lakukan. Dan semua itu uang hasil kerjanya. Cuan, maaf Bibi bicara terus terang. Bisakah kamu lihat gadis nakal kami? Pertanyaan Bibi ini, aku benar-benar belum memikirkannya. Mungkin Yaya terlalu lugu dan polos. Aku selalu menganggapnya adik. Bisa menikahi gadis seperti itu. Sepertinya juga bagus. Nak Cuan, Bibi tahu, soal perasaan, harus pelan-pelan. Tapi anak perempuan saya yang nakal ini, pasti menyukaimu. Baik, Bibi. Aku akan perhatikan. Aku pergi dulu. Hati-hati. Kali ini Cuan kembali. Benar-benar berbeda dari sebelumnya. Seolah-olah dia telah menjadi orang yang berbeda. Aura dan karakternya berubah. Dulu Cuan tidak suka bicara. Di desa, kalau ketemu paman dan bibi seperti kami, dia akan langsung menghindar. Bu, Xiao Chuan adalah orang yang bisa diandalkan. Kamu jangan sampai melakukan hal yang tidak baik kepadanya. Gadis nakal ini jelas-jelas menyukai Xiao Chuan, tapi masih belum mengerti apa-apa. Semoga besok juga bisa dapat hasil bagus. Besok ternyata hujan sedang. Yang terpenting adalah hujan ini 2 jam. Setelah itu berhenti. Hujan bagi pencari hasil laut, bagi nelayan, bukanlah cuaca yang bagus. Kondisi begini berarti besok tidak akan ada hasil sama sekali.
Sudahlah, lagi pula beberapa hari ini, sudah tangkap banyak ikan juga. Hari ini istirahat tidur lebih awal. Kak Cuan, pagi-pagi begini. Jangan-jangan Yaya si gadis itu. Lagi pula, di seluruh desa kecil ini, hanya Bibi Sen dan Yaya. Tidak ada yang akan mencariku sendirian. Pintu tidak dikunci, masuklah. Sepagi ini, kau tidak tidur di rumah. Kenapa datang mencariku? Apalagi ini hari hujan. Kita juga tidak bisa berburu hasil laut. Kak Cuan, ini sarapan buatan ibuku. Dia suruh aku bawa ke sini sedikit untukmu. Ibuku bilang, kalau hujan gampang malas. Pasti kamu belum sarapan kan? Hujan lebat begini, masih ada yang memikirkan aku belum sarapan. Bukankah ini juga suatu kebahagiaan? Ganti bajumu, jangan sampai masuk angin. Cepat makanlah, nasi kepal dan bakpao daging ini. Semua ibuku, baru buat pagi ini. Tadinya mau membikinkan bubur juga, tapi tidak ada wadah yang cocok. Jadi kubawakan saja sekotak susu untukmu. Makanlah bersama, nasi kepal dan bakpao daging sebanyak ini. Aku sendiri tidak bisa menghabiskannya. Kak Cuan, makanlah. Aku tadi waktu kemari, sudah makan. Perutku sekarang sudah kenyang sekali. Sangat harum dan empuk. Bibi pintar masak sekali. Kak Cuan, hujannya akhirnya mau reda. Ayo beres-beres. Kita ke pantai sekarang, cari barang bagus. Aku rasa setelah hujan tadi, pasti ada kejutan di pantai. Semoga kita hari ini bisa mendapatkan hasil yang lumayan. Sudah seharian penuh di rumah. Aku rasanya tidak enak badan. Pengin keluar jalan-jalan saja. Dan aku benar-benar punya firasat. Nanti ke pantai, pasti akan ada hasil yang bagus. Oke, Kak, aku sudah menanti kata-katamu itu. Wah, banyak sekali kerang hijau. Ukurannya juga besar-besar begini. Kak, kalau ini semua dikumpulkan, setidaknya bisa laku beberapa ratus lebih. Ayo cepat kita kumpulkan. Jangan, kita jangan kumpul di sini dulu. Firasatku bilang, hari ini kita bisa menemukan barang besar. Di sini kerang hijaunya memang banyak, ukurannya juga besar, tapi harganya masih terlalu rendah. Terlalu banyak mengambil, malah nanti ketemu hidangan laut lain. Tidak ada tempat lagi untuk menyimpannya. Jadi, terus maju untuk menjelajah. Jika ada hidangan laut yang lebih baik, maka kita kembalikan dulu. Bisa menunggu lain kali. Baiklah, Bang. Baiklah, Bang. Aku percaya padamu. Kau bilang ada yang lebih baik. Pasti ada yang lebih baik. Tidak ada satupun barang bagus. Apa intuisiku benar-benar salah? Astaga, teripang. Kemari, ada barang bagus di sini. Astaga, semuanya teripang. Berapa banyak uang yang akan didapatkan ini? Saat aku dulu mengumpulkan hasil laut, juga pernah menemukan teripang. Tapi kadang hanya satu atau dua. Tidak menyangka di pantai ini, Wuyachwe semuanya teripang. Setidaknya 100.200 jin. Kak Cuan, kali ini kita benar-benar kaya. Aku merasa kali ini lebih banyak dari semua yang kita dapat sebelumnya. Cepat ambil, jangan sampai orang lain datang. Nanti kita rugi besar. Teripang ini, walaupun ukurannya tidak terlalu besar, tapi bagus karena seragam, dan ukurannya hampir sama dengan telapak tanganku. Meskipun kualitasnya bukan yang terbaik, tapi setidaknya ini teripang kelas atas. Untungnya ini teripang liar. Astaga, kalau gitu satu jinnya, berapa harganya? Aku perkirakan setidaknya 400 jin, 50 yuan per jin, totalnya 20.000 yuan. Kita benar-benar kaya kali ini. Kak Cuan, di sini juga sudah tidak banyak tersisa. Istirahatlah, sisanya biar aku yang ambil. Oke, area ini kamu ambil duluan. Aku coba lihat tempat lain. Siapa tahu ada teripang yang lebih bagus. Atau makanan laut lainnya. Siap, Kak, siap, Kak. Aneh. Kenapa tidak ada apa-apa? Seharusnya tidak begini. Setelah hujan lebat, banyak makhluk laut seharusnya naik ke darat. Kenapa di sini tidak ada? Tidak ada makanan laut lainnya.
Abalon pun boleh. Kenapa abalon pun tidak ada? Astaga, kenapa kedua teripang ini berwarna putih? Meskipun aku juga dari desa nelayan yang tumbuh besar, tapi aku kok sejak kecil tidak pernah dengar ini. Bahkan para tetua pun tidak pernah menyebutnya. Ini sebenarnya benda apa? Yang besar ini, sekati, kecilnya 0,7 kati. Teripang putih, atau teripang giok putih, adalah teripang yang sangat langka. Terbentuk karena mutasi genetik. Ia sangat jarang ditemukan di alam. Hanya 1 dari 200.000 teripang yang mengalami mutasi genetik. Beberapa tahun lalu di kota Ji, seekor teripang putih terjual dengan harga selangit 330.000 PERKILOGRAM. 330.000 PERKILOGRAM. Astaga. Sepertinya kedua ini adalah teripang giok putih. Melihat ukurannya, setidaknya bisa dijual 200.000. Dengan 200.000 ini, aku bisa membeli kapal nelayan kecil sendiri. Nanti aku bisa pergi kemana saja di laut, sesukaku. Bahkan aku bisa mengemudikan kapal ke pulau kecil di tengah laut. Siapa tahu harta karun apa yang tersembunyi di sana. Kita akan sampai daratan. Aku harus telepon WG dan tanya, apakah restoran mereka menerima hidangan laut semacam ini. Kau menemukan hidangan laut lain. Teripang di sana sudah kuambil semua. Menemukan. Lihat ini. Kau tahu 2 teripang ini? Ya ampun. Ini teripang putih. Kita punya ini di sini. Sepertinya gadis ini tahu teripang putih. Tapi itu wajar. Waktu kecil, aku tidak pernah mencari hasil laut. Kebanyakan waktu aku sekolah. Sedangkan Li Yaya berbeda. Beberapa tahun ini, ia hidup dari mencari hasil laut. Pengetahuannya dalam hal ini tentu lebih banyak dariku. Kau tahu benda ini, Mem? Tahun lalu, seorang wanita dari desa Baihu menemukan ini saat mencari hasil laut. Akhirnya dibeli oleh seorang bos besar. Dibeli 90.000. Ini lebih mahal dari emas. Baik. Sekarang kita benar-benar kaya. Tadi aku perkirakan 2 teripang ini bisa terjual sekitar 200.000. Itu sudah pasti. Kakak, kau hebat sekali. Kau seperti reinkarnasi dewa laut. Keberuntungan orang biasa paling hanya sekali atau 2 kali. Tapi keberuntunganmu, Kak Cuan, sepertinya tidak ada habisnya. Setiap kali keluar, selalu untung besar. Bahkan teripang putih yang langka bisa kau temukan. Keberuntungan ini pasti reinkarnasi dewa laut. Jangan bicara omong kosong. Ayo cepat pulang. Aku akan menelepon WG. Tanya apakah restorannya menerima ini. Kak, aku masuk dulu rendam makanan lautnya. Xiao Chuan meneleponku selarut ini. Dapat sesuatu lagi? Ya, barang langka apa itu? Ya, Kak Wei, sudah kamu tebak. Hari ini aku dan Yaya pergi mencari hasil laut. Kebetulan menemukan ratusan kati teripang. Di antaranya juga ada 2 teripang putih. Kamu menerimanya tidak? Kalau kamu mau menerimanya, besok atau malam ini, akan saya antar ke Anda. Halo, Kak Wei. Ratusan kati teripang, dan 2 teripang putih. Apa itu teripang giok putih? Aku juga belum pernah lihat. Bagaimana kalau begini? Nanti aku dan Yaya naik motor ke sana. Anda bantu memeriksanya. Jangan. Kalian tunggu saja di rumah. Aku akan segera ke sana. Oh, ya. Nanti kamu minta orang menjemputku di dermaga. Aku bahkan belum tahu rumahmu di mana. Aku akan tiba sekitar 40 menit. Kau harus menungguku. Jangan hubungi orang lain. Oke, baik. WG. Sepertinya teripang giok putih ini tidak sederhana. Tidak bisa, aku harus mencari tahu lebih dulu informasi tentang teripang giok putih ini. Meskipun aku sangat percaya pada WG,
Tapi barang langka seperti ini tidak bisa dianggap remeh. Informasi di internet sekarang benar-benar tidak murni. Kenapa banyak sekali tempat yang menyesatkan? Wei Ge, Xiao Chuan, aku sudah sampai. Oke, aku akan menjemputmu di pelabuhan sekarang. Kita berdua pergi ke pelabuhan. Apakah kita bisa kaya mendadak dalam semalam? Tergantung pada Wei Ge. Wah, Wei Ge kaya banget. Mobil ini keren sekali. Sudahlah, nanti kita juga pasti akan punya sebagai seseorang yang punya jari emas. Jika bahkan mobil BMW saja tidak bisa kubeli, itu memalukan sekali. Indah sekali. Astaga. Jangan-jangan ini istri Wei Ge. Kalau begitu dunia ini tidak adil sama sekali. Xiao Chuan, sudah menunggu lama. Tidak, kami juga baru sampai. Xiao Chuan, ini pemilik restoran kami yang besar. Bos Qin Yanran. Halo, Bos Qin. Namaku Lu Chuan. Ini adikku, namanya Li Yaya. Halo, kalian berdua terlihat beberapa tahun lebih muda dariku. Jangan panggil aku Bos Qin lagi nanti. Kalau tidak keberatan, panggil saja aku Suster Qin. Baik, Suster Qin. Xiao Chuan, tadi kamu menelepon bilang, kamu punya 2 teripang giok putih. Seharusnya belum kamu jual, kan? Demi 2 teripang giok putih ini, aku sampai menelepon bos di tengah malam. Kalau Xiao Chuan menjualnya ke orang lain, aku pasti akan kecewa. Tentu saja tidak. Kak Wei, bukankah tadi kamu menelepon dan bilang agar kami tidak menghubungi orang lain? Baguslah. Ayo, masuk ke rumah dan ngobrol. Kak Wei, Suster Qin, ini Xiao Chuan. Dua ini memang benar-benar teripang giok putih asli, dan kualitas serta ukurannya sangat bagus. Restoran kami berniat membelinya dengan harga tinggi. Restoran kami berencana membeli dengan harga tinggi, tapi kami tetap ingin mendengar dari Anda harga yang Anda inginkan. Harga teripang giok putih ini saya kurang tahu pastinya, jadi saya ingin mendengar dari Kak Wei dan penawaran Kak Qin. Jika penawaran Anda cocok, kita langsung beres hari ini. Jika penawarannya kurang memuaskan, jika jual beli tidak berhasil, persahabatan tetap terjalin. Lain kali kita bisa kerjasama yang lain. Meski tadi di internet, saya melihat topik tentang teripang giok putih, tapi harga online tidak terlalu relevan. Hanya lelang tahun lalu itu. Harga di lelang itu, tapi harga lelang dalam proses transaksi online tidak bisa sepenuhnya jadi patokan. Mari lihat penawaran restoran saja. Mari lihat penawaran restoran saja. Tuan Lu, bagaimana kalau kita ambil kedua teripang ini untuk ditimbang, cek beratnya, lalu bicarakan harganya. Ikuti saja kata Kak Qin. Tapi Kak Qin, kau tidak perlu memanggilku Tuan Lu, sama seperti Wei Ge. Panggil saja aku Xiao Chuan. Baik, Xiao Chuan, aku tahu kau ini pasti tidak punya timbangan di rumah. Kali ini aku langsung membawa timbangan, agar kau tidak perlu meminjam timbangan di tengah malam. Memang Wei Ge yang terbaik. Totalnya 927 gram. Xiao Chuan, timbangan digital ini kami bawa sendiri. Bagaimana kalau kau cari timbangan lain, agar kau juga tenang, karena teripang giok putih harganya mahal. Tidak seperti seafood biasa, 1 gram selisih harga teripang giok putih bisa ratusan ribu. Tidak perlu ganti timbangan. Aku percaya Kak Qin, juga integritas Wei Ge. Kalian juga tidak akan jauh-jauh datang untuk menipuku, kan? Mereka punya restoran sebesar itu. Tidak mungkin hanya demi puluhan ribu yuan. Mereka menipuku, kan? Lagi pula, mereka seharusnya tahu, jika hari ini mereka menipuku, tidak akan ada kesempatan kerja sama lagi di masa depan. Tindakan bodoh seperti itu, Peng Weizeng dan Qin Yanran seharusnya tidak akan melakukannya. Ucapanmu membuatku senang, tapi tenang saja.
timbangan kami sangat akurat. Kami juga tidak mungkin jauh-jauh datang untuk menipumu. Xiao Chuan, teripang giok putih memang sangat mahal. Yang pernah kami terima sebelumnya juga sangat sedikit jumlahnya. Dan dari segi kualitas dan mutu, kedua milikmu ini memang tidak ada bandingannya. Jadi, kami berencana per gramnya. Aku beri harga 200. Bagaimana menurutmu? 200 perak per gram. Jadi, 900 sekian gram ini, 180.000. Astaga, uang yang banyak sekali. Aku masih pada ucapanku. Aku percaya integritas Kak Qin dan Wei Ge. Kalian takkan jauh-jauh datang kemari hanya untuk menipuku uang sedikit ini. Harga ini hampir sama dengan yang kubayangkan. Meskipun aku mencari di internet, harga lelang yang kudapat 1 kilogram 330.000. Tapi itu kan lelang. Dan daerahnya berbeda. Harga makanan laut ini juga berbeda. Dan tidak bisa ditawar. Nanti dengan restoran Hui Feng, bisa juga bekerja sama jangka panjang. Kenapa tidak? Adik Xiao Chuan memang murah hati. Aku suka adik yang seperti ini. Berinteraksi. Old Pang naik mobil ambil uangnya. Saudari Qin, minum teh, minum teh. Tidak disangka Lu Chuan begitu lugas. Lagi pula, harga teripang giok putih mahal, bahkan jika 1 gram 10 lebih. Bagi nelayan biasa seperti Lu Chuan, itu juga uang banyak. Tidak disangka dia tidak punya niat menaikkan harga. Ini 185.400. Old Pang. Ambil sisa 4.600-nya. Sekalian, adik kecil Chuan adalah orang yang lugas. Sebagai kakak, aku tidak boleh pelit. Ini 190.000. Kamu lugas, kakak juga tidak boleh pelit. Uang lebih ini, anggap saja sebagai kakak. Untukmu dan adik ini, beli 2 baju baru. Membeli 2 baju baru. Oke, terima kasih banyak, Kak Qin. Aku akan menerimanya dengan senang hati. Anak-anak desa nelayan biasa. Kondisi hidup mereka sulit, dan adik perempuan Lu Chuan ini berpakaian compang camping. Uang ini sebagai hadiah perkenalan untuk Lu Chuan, juga untuk membangun fondasi yang baik, untuk kerjasama di masa depan. Tidak perlu sungkan, asal nanti kamu menemukan barang bagus seperti ini lagi, langsung hubungi aku saja. Oh ya, Kak Yanran, aku punya teripang biasa. Yang jenis biasa, sekitar 300 kati. Bagaimana kalau kakak ambil semuanya saja? Teripang biasa harganya 48 yuan per kati. Aku akan memberimu 50. Besok aku suruh orang menjemputnya. Baik. Ya, pergi ke warung. Belikan aku 2 botol arak terbaik. Dan ada beberapa lauk rebus. Malam ini, aku mau bersama Wei Ge dan juga Yan Ranjie. Bersulang yang enak bersama. Baiklah, tidak perlu repot. Xiao Chuan, kami pulang sekarang saja. Malam-malam begini masih mengantuk. Pulang masih bisa tidur cantik. Soal minum-minum, nanti kalau kalian datang ke restoran mencariku, aku yang akan menjamu kalian. Lu Chuan ternyata lumayan menarik. Dan dia juga orang yang murah hati. Benar-benar membuat orang suka. Betul sekali, Xiao Chuan memang seorang pemuda yang tulus dan murah hati. Orangnya juga cukup tampan, bos. Xiao Chuan sepertinya belum punya pacar. Kenapa bilang begitu padaku? Xiao Chuan masih anak-anak. Aku tidak ingin diomongi orang lain. Rumput tua makan rumput muda. Bos, Anda dan Xiao Chuan berdiri bersama. Sama sekali tidak terlihat perbedaan usia. Malahan, Anda, bos, terlihat lebih muda. Pang tua. Anda pintar berbicara. Ya, pasti mampu menjabat sebagai manajer penjualan restoran kita. Bos, saya orang yang jujur. Apa yang saya katakan tadi, semua tulus dari hati. Jujur saja. Sudah, jangan bicara lagi. Cepat jalan. Baik. Kak Chuan. Setengah hari ini menghasilkan lebih dari 200.000. Nelayan manapun pasti tidak bisa tidur karena senang, kan? Teripang putih ini sangat berharga. Hanya 2 ekor laku 19.000. Ini terasa seperti mimpi. Terlalu mendadak dan terlalu tidak nyata. Kita panen bagus hari ini. Tapi setelah ada uang ini,
Kita bisa beli satu kapal nelayan milik kita. Nanti kita bisa di laut lepas. Berlayar bersama. Iya, berlayar. Sudah, Yaya. Tenang dulu. Kita tenangkan diri dulu. Sekarang telepon Bibi. Suruh dia ke sini. Kita bagi uangnya sekarang. Aku tahu, jam segini mungkin tidak enak membangunkan Bibi. Tapi menurutku kabar baik ini harus dibagikan padanya sekarang. Bibi, minum teh. Bu, coba tebak, aku dan Kak Cuan hari ini jual 2 kotak ini dapat berapa? Bilang yang keras. Terlalu sedikit. 50.000. Tidak, masih terlalu sedikit. 50.000 masih kurang. Sudahlah. Yaya, waktu itu, kami menemukan banyak teripang. Total kami mengumpulkan ratusan kilo. Dan, di antaranya, ada 2 ekor teripang giok putih yang sangat langka. 2 teripang giok putih ini, kami menjualnya seharga 194.000. Berapa tepatnya? 190.000 ini. Ini sesuatu yang bahkan dalam mimpiku tidak berani kubayangkan. Cuaner, kau tidak bercanda dengan Bibi, kan? Kau yakin 190.000? Ibu, ini 190.000. Astaga, ini bahkan jika para nelayan yang berlayar dengan kapal untuk menangkap ikan di perairan dangkal. Nelayan yang mencari ikan di perairan dekat pantai, setahun bisa dapat 190.000. Itu pun langka. Dan baru sehari. Ini terlalu berlebihan. Tidak, Bu. Ini bukan berlebihan. Ini semua berkat kakakku. Ibu tidak tahu betapa sakralnya ucapan kakakku. Seperti sudah diberkati. Dia bilang di mana ada barang bagus. Di sana pasti ada barang bagus. Teripang hari ini. Semua berkat petunjuk kakakku. Baru kita temukan. Aku masih kurang percaya. Ya ampun. Kok banyak sekali uangnya? Baiklah, Bibi, sekarang kita mulai membagi uang. Aturan pembagian uang ini, sudah kubilang padamu. Yaya setiap hari gajinya 150, lalu ditambah 5% komisi. Hari ini kita, total pendapatan hasil laut 190.000, dengan komisi 5%. Berarti 9.500. Ditambah gaji pokok Yaya sebesar 150. Totalnya 9.650. Saya tidak punya uang 50. Ditambah lagi hasil hari ini bagus. Saya genapkan saja. Total 10.000. Silakan diterima. Aduh. Bibi sampai tidak tahu bagaimana harus berterima kasih padamu. Uang 10.000 ini, sebelum hari ini, kami ibu dan anak ingin mengumpulkan 10.000. Setidaknya butuh setengah tahun. Tapi sekarang Yaya mengikutimu. Sehari sudah dapat. Bibi, terima kasih. Ya, Bibi, kenapa begitu? Ini malah memperpendek umur saya. Bibi, sudah saya bilang. Uang ini, semuanya memang hak Yaya. Ini hasil kerja keras Yaya, yang dia dapatkan sendiri. Kemampuan Yaya di keluarga kita, aku paling tahu. Tanpa ada kamu, kakaknya, dengan kemampuannya, jangan bicara soal dapat 10.000 sehari. Setahun pun, dia tidak akan bisa menabung sebanyak ini. Kak, terima kasih. Kalau bukan karenamu, aku mungkin sudah lama tidak melihat ibu sebahagia ini. Bertahun-tahun ini, kami berdua ibu dan anak, hidup sangat pas-pasan. Seringkali, harus pusing demi bisa makan kenyang. Kak Cuan, terima kasih banyak. Karena kau memanggilku kakak, jangan terlalu sungkan denganku. Kalau kau sesungkan itu, aku malah agak canggung. Bagaimana mengatakannya ya, melihat Bibi dan Yaya, dengan senyum bahagia di wajah mereka, hatiku juga terasa hangat. Ada rasa pencapaian yang sangat aneh. Baiklah, Cuaner, kamu istirahat dulu ya. Aku dan Yaya pulang dulu. Ayo, ya. Hei. Tinggal beberapa ratus lagi. Tabunganku akan mencapai 240.000. Hehe. Besok aku akan melihat-lihat perahu nelayan.
Setelah memiliki mata iblis ungu ini, mencari hasil laut dan menangkap ikan benar-benar menguntungkan. Aku harus terus menghasilkan uang. Nanti akan membeli villa, mengendarai mobil mewah, menikah, punya anak, dan jadi kaya raya. Ayo pergi mencari hasil laut. Baik. Kak Cuan, aku akhirnya bisa mengendarai motor listrik. Nanti kamu tinggal duduk di motor. Kalau ngantuk tinggal tidur sebentar. Hahaha. Sepertinya, abang juga menikmati fasilitas direktur, dong, bang. Menurutmu, kita akan dapat hasil bagus hari ini. Mulutmu sakti sekali. Kalau bilang hasilnya bagus, maka hasil hari ini pasti banyak. Kurasa, hasil kita hari ini pasti bagus. Kalau begitu, pasti panen besar. Di sekitar sini, hanya ada kerang hijau murah. Dan juga yang terkubur di pasir, kepiting pasir dan kerang pasir. Bagus untuk pencari kerang lain. Tapi aku hanya ingin uang banyak. Ini tidak bisa begitu. Bawa saja ini. Ayo kita lihat di sana. Aku pergi, ternyata ke labang laut, setidaknya 40 atau 50 cm. Keberuntungan hari ini juga tidak buruk, meskipun harga kelabang laut dan teripang giok putih sangat jauh berbeda, tapi juga sangat langka dan berharga. Aku punya firasat, di bawah batu ini pasti ada sesuatu. Kak Cuan, biar aku. Kalau aku tidak salah ingat, kelabang laut segar, sekilonya bisa dijual 100-an lebih. Harga pastinya tergantung kualitas. Sedangkan kelabang laut yang sudah dikeringkan, sekilonya bahkan bisa dijual 1000-an. Lebih mahal dari harga cacing pasir. Ternyata kelabang laut. Kak Cuan, jangan mendekat. Kelabang laut ini beracun. Biar aku saja. Baik, hati-hati kalau begitu. Aku akan lihat tempat lain. Masih ada kelabang laut. Meham. Ya ampun, di bawah batu ini, ada kelabang laut juga. Ayo kita cepat, ambil semua ini. Jangan sampai ada yang datang. Kalau begitu, kita rugi besar. Oke. Aduh. Tidak bisa, Bang Cuan. Aku harus istirahat sebentar. Aku merasa seperti tidak punya pinggang lagi. Memang. Tadi kita terus membungkuk. 2,5 jam. Pekerjaan ini memang bukan untuk manusia. Bang Cuan, kenapa aku merasa kau tidak terlalu lelah? Kau bahkan tidak berkeringat. Seharusnya, kau biasanya tidak terlalu sering mencari hasil laut. Stamina seharusnya lebih rendah dariku. Tapi kita berdua kerjaan sama. Aku udah capek banget. Kenapa kamu masih santai aja? Ya, jika setiap hari kamu bisa mendapatkan setetes air mata roh untuk memperkuat tubuhmu, kamu juga bisa sepertiku. Aduh, aku sih, meskipun biasanya begini, tapi aku sering olahraga. Jadi kondisi fisikku melampaui orang biasa itu wajar haha. Ngomong-ngomong, air mata roh ini sungguh luar biasa. Bisa meningkatkan berbagai fungsi tubuh, termasuk kekuatan, kecepatan, daya tahan, dan daya ledak. Aku bahkan curiga, kalau terus begini, cepat atau lambat aku bisa jadi Superman. Tadi kita memungut lipan laut. Di posisi itu kira-kira sudah kita berdua habiskan. Hari sudah larut. Ayo berkemas dan pulang. Kak Cuan, hasil tangkapan kita hari ini cukup lumayan. 2 ember kelabang laut ini setidaknya 20 kati. Jika tiap kati 100, hari ini dapat 2000. Ya.
Meskipun tak sebanyak kemarin, tapi tangkapan kemarin bagus. Itu karena keberuntungan dan hoki kita sedang meledak. Hal seperti ini tidak bisa dilihat jangka panjang. Aku mengerti, Kak Cuan. Aku tidak akan terlalu ambisius hanya karena kemarin. Pencari kerang harus tetap membumi, selangkah demi selangkah. Baiklah, ya, kita pulang naik motor. Kelabang laut hari ini, dia sudah hitungkan untuk kita. 95 yuan per kati. Total yang didapat 2.660 yuan. Meskipun tidak sebanding dengan pendapatan kemarin, tapi tidak mungkin setiap hari beruntung seperti itu. Sekarang, kita setiap hari mendapat gaji 2-3 ribu. Sebenarnya, lumayan juga. Sudah cukup bagus juga. Bagaimanapun, mencari hasil laut ini memang selain biaya tenaga pribadi, lalu biaya waktu, yang lain tidak ada. Tapi, nanti kalau kita berdua beli kapal ikan, masih hanya 2-3 ribu. Itu pasti tidak bisa. Tak usah dipikirkan. Ayo pulang. Oke. Sini. Hari ini, dari 4 hidangan, menjadi 6 hidangan, lebih mewah dari kemarin. Sepertinya aku akan menikmati makan malam ini lagi. Perutku sudah keroncongan. Kalau begitu, cepatlah. Malam ini harus makan banyak. Nanti, tidak perlu masak di rumah lagi. Anggap saja ini rumahmu sendiri. Kapanpun lapar, langsung saja datang. Oke. Kak Cuan, aku rasa kita hari ini pasti akan mendapat keuntungan besar. Oh, begitu percaya diri. Apa jangan-jangan Dewa Laut memberi mimpi padamu? Benar juga, aku kemarin benar-benar memimpikannya Dewa Laut. Dia memberitahuku, Kak Cuan, kau adalah orang pilihan surga. Dan hari ini kita akan mendapat panen besar. Meski tak tahu apakah gadis ini sungguh bermimpi begitu, atau hanya ingin membuatku senang, tapi hari ini, aku juga merasakan hal yang sama. Aku merasa akan ada hasil yang sangat bagus. Mungkin ini semacam harapan bawah sadar. Setelah punya mata ungu emas, aku akan punya segalanya. Hehe, aku mau terus mencari kerang, terus hasilkan uang banyak. Kak Cuan, cepat kemari, datang.